Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali membahas soal seleksi akademik BPG-PGS di tahun 2023 sesuai dengan FR di bulan Juli lalu. Ini sudah program ke-13. Kita akan membahas tentang pasal ke-18 dan juga tentang ASEAN. Soal yang pertama. Secara garis besar, isi dari pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen adalah: A. Landasan hukum Kementerian Negara. B. Wewenang pemerintah daerah untuk mengatur sendiri pemerintahan. C. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. D. Wewenang DPR dalam membuat dan membentuk undang-undang. Jadi beberapa isi pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan perubahan kedua tahun 2000 sebagai berikut. Yang pertama, NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Yang kedua, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Jadi intinya untuk pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatur tentang otonomi daerah. Jadi jawabannya adalah B, wewenang pemerintah daerah untuk mengatur sendiri pemerintahannya. Soal kedua, mengapa lambang sila kelima adalah padi dan kapas? A. Karena di Indonesia banyak tumbuhan padi dan kapas. B. Melambangkan bahwa Indonesia kaya akan keanekaragaman rempah-rempah. C. Kedua benda ini merupakan lambang dari kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan dan sandang. Jika keduanya terpenuhi, maka masyarakat Indonesia dapat dikatakan hidup makmur dan sejahtera. D. Karena padi adalah makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia. Jadi jawaban yang tepat itu adalah C, karena kedua benda ini merupakan lambang dari kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan dan sandang. Kita bahas makna lambang sila-sila Pancasila mulai dari sila pertama yang dilambangkan dengan bintang. Maknanya adalah bintang tunggal dianggap sebagai cahaya, seperti cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan kepada manusia. Di bagian bintang terdapat latar berwarna hitam, melambangkan warna alam asli yang dimiliki Tuhan. Sila kedua dilambangkan dengan rantai emas. Rantai tersebut memiliki mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan tersebut bermakna setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, membutuhkan satu sama lain. Bersatu menjadi kuat seperti rantai. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Lambang pohon beringin digunakan karena pohonnya besar dan banyak digunakan orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Maknanya, sebagai NKRI, semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Pohon beringin yang memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah bermakna keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan yang suka berkumpul. Musyawarah dalam Pancasila adalah orang-orang yang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Ini yang pertanyaan tadi. Kedua benda ini merupakan lambang dari kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan dan sandang. Jika keduanya terpenuhi, maka masyarakat Indonesia dapat dikatakan hidup makmur dan sejahtera. Soal selanjutnya, makna alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan A. Cita-cita negara Indonesia, B. Tujuan negara Indonesia, C. Hak untuk merdeka, D. Motivasi spiritual. Jadi ini jawabannya adalah B. Tujuan negara Indonesia. Mari kita bahas makna masing-masing alinea dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama, yaitu pernyataan tidak setuju dengan penjajahan dan tentang hak kemerdekaan. Alinea kedua memuat cita-cita negara Indonesia.
Alinea ketiga memuat motivasi spiritual tentang kemerdekaan. Alinea keempat memuat fungsi sekaligus tujuan negara Indonesia. Jadi, makna alinea keempat yaitu adalah tujuan negara Indonesia. Soal selanjutnya, lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Jumlah bulu pada masing-masing sayap burung Garuda dan maknanya adalah A8, melambangkan bulan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. B. 45, melambangkan tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. C. 17, melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. D. 19, melambangkan tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kalau sayap, itu isinya adalah 17, melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tanggal 17. Dan mari kita lihat, ini adalah lambang negara kita, yaitu burung Garuda. Jumlah bulu pada sayap yaitu 17 helai, melambangkan tanggal kemerdekaan. Kemudian jumlah helai bulu pada ekor ada 8, melambangkan bulan kemerdekaan, yaitu bulan 8, bulan Agustus. Kemudian bulu pangkal ekor, yaitu berjumlah 19, ini melambangkan untuk tahun 1900. Dan 45 helai bulu leher, ini melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia 45. Soal selanjutnya, berikut ini kerjasama anggota ASEAN. 1. Pembentukan AFTA, 2. Pembentukan ZOPFAN, 3. Kerjasama proyek industri, 4. Pembentukan MEA, 5. Kerjasama ekonomi pariwisata. Yang termasuk kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi adalah A1, 2, 3, dan 4, B1, 3, 4, dan 5, C2, 3, 4, dan 5, D1, 2, 4, dan 5. Jadi kita bahas satu persatu. Yang pertama, pembentukan AFTA. AFTA itu adalah ASEAN Free Trade Area. Ini berarti tentang pasar bebas, berarti kaitannya dengan ekonomi. Yang kedua, pembentukan ZOPFAN, Zone of Peace, Freedom, and Neutrality, atau kawasan damai, bebas, dan netral. Ini kerjasama di bidang politik. Yang ketiga, kerjasama proyek industri, ini jelas ekonomi. Pembentukan MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, ini juga ekonomi. Dan yang kelima, kerjasama ekonomi pariwisata, ini jelas di bidang ekonomi. Jadi yang termasuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi adalah 1, 3, 4, dan 5. Soal selanjutnya, perhatikan ciri-ciri negara ASEAN berikut. 1. Sistem pemerintahan republik. 2. Kepala negara presiden. 3. Kepala pemerintahan perdana menteri. 4. Kegiatan ekonomi pada sektor pertambangan. 5. Bahasa yang digunakan adalah Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. 6. Sebagian besar penduduknya keturunan Melayu. Yang bukan termasuk ciri negara Singapura adalah A1 dan 2, B2 dan 4, C4 dan 5, D5 dan 6. Jadi jawabannya adalah 4 dan 6. Kita bahas ciri negara Singapura. Yang pertama, sistem pemerintahannya memang republik. Jadi 1, 2, dan 3 itu memang benar. Yang kedua, kepala negaranya presiden. Yang ketiga, kepala pemerintahannya perdana menteri. Yang keempat, kegiatan ekonomi pada struktur sektor pertambangan ini salah karena kegiatan ekonomi utama masyarakat Singapura adalah sektor perdagangan. Kemudian yang kelima, sebagian besar penduduknya keturunan Tionghoa, jadi bukan keturunan Melayu. Jadi yang bukan itu adalah 4 dan 6. Soal selanjutnya, ASEAN dilambangkan dengan lingkaran biru yang di dalamnya terdapat gambar 10 batang padi berwarna kuning yang diikat. Warna kuning melambangkan A. Semangat dan dinamisme, B. Kemakmuran negara anggota, C. Kekayaan, D. Kekuatan dan kestabilan. Jadi kalau dilihat lambang negara ASEAN yang warna kuning itu melambangkan kemakmuran negara anggota. Jadi lambangnya kalau merah itu melambangkan keberanian dan dinamika, biru melambangkan perdamaian dan kemantapan, kuning melambangkan kemakmuran, dan putih yaitu melambangkan kesucian. Jadi ini adalah 4 warna dari lambang ASEAN beserta maknanya.
Soal selanjutnya, kebudayaan Indonesia yang diakui UNESCO pada tahun 2019 adalah A. Batik, B. Pencaksilat, C. Angklung, D. Pantun. Jadi jawabannya itu adalah pencaksilat. Jadi ini adalah daftar kebudayaan Indonesia yang diakui oleh UNESCO. Pada tahun 2003 yang diakui itu adalah wayang kulit. Tahun 2009 itu adalah batik. Pada tahun 2010 itu angklung. Dan tahun 2019 adalah pencaksilat. Dan tahun 2020 kemarin itu adalah pantun. Soal selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. 1. Membantu korban bencana alam. 2. Tidak menyakiti orang lain. 3. Membantu lansia menyeberang jalan. 4. Tidak menindas bangsa lain. 5. Memberi tempat duduk pada wanita hamil yang di angkutan umum. Pernyataan di atas merupakan pengamalan Pancasila Silaki A2, B3, C4, D5. Jadi ini jawabannya adalah pengamalan sila Pancasila Silaki 2. Contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Yang pertama, membantu korban bencana alam. 2. Turut serta dalam kegiatan kemanusiaan. 3. Memberi santunan kepada orang miskin. 4. Mengunjungi teman sakit. 5. Tidak menyakiti orang lain. 6. Peduli terhadap penderitaan orang lain. 7. Tidak menyinggung perasaan orang lain. 8. Bersimpati kepada orang yang mengalami kemalangan. 9. Menghargai hak asasi manusia. 10. Tidak melanggar hak-hak orang lain. 11. Berani membela orang yang tidak bersalah. 12. Turut menjaga perdamaian dunia. 13. Menghargai kemerdekaan bangsa lain. 14. Bekerja sama dengan bangsa lain. 15. Menolong orang yang membutuhkan bantuan. 16. Tidak menindas bangsa lain. Jadi sebenarnya masih banyak contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Dan ini adalah di antaranya. Soal terakhir, berikut ini yang termasuk tujuan pokok ASEAN, kecuali A. Menjunjung tinggi HAM, B. Menjalin pengertian dan hubungan persaudaraan antar negara Asia Tenggara, C. Memajukan kerjasama ekonomi dengan jalan membentuk pasaran bersama dan membuat proyek bersama, serta bekerja sama dengan perdagangan dalam perdagangan karet dan timah, yang D. Melakukan ekstradisi antar negara ASEAN. Jadi yang bukan termasuk tujuan pokok. Jadi yang intinya di sini adalah tujuan pokok, kecuali. Jadi yang tidak termasuk tujuan pokoknya itu adalah menjunjung tinggi HAM. Ini kita bahas tujuan pokok negara ASEAN. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama, dalam semangat kesamaan dan persahabatan, untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai. Kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip piagam PBB. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk saran-saran pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. Selanjutnya, bekerja sama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri, memperluas perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Lalu, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Terakhir, memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan serupa, dan untuk menjaga segala kemungkinan untuk saling bekerja sama secara di antara mereka sendiri. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada video kali ini, semoga bermanfaat dan saya doakan semoga Bapak Ibu lulus pre-tes PPG tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.